Kamu lagi mau wawancara buat kerjaan impian kamu. Waktu nunggu di lobi, kamu sadar tadi pagi kamu lupa sarapan karena gugup banget. Sekarang kamu lapar banget. Untungnya, kamu cukup pintar buat bekal makanan kalau kamu kelaparan. Kamu buka cheese puff yang kamu bawa, terus kamu sadar gimana caranya makan ini tanpa bikin jari dan baju kamu berlepotan sama remah-remah kejunya. Orang pintar di internet nemu solusi cerdas buat itu. Kalau kamu nggak takut ngelakuin hal yang nggak biasa, jari kamu nggak akan kena remah-remah keju itu kalau kamu pakai sumpit. Karena sumpit cukup panjang, kamu bisa masukin itu ke dalam bungkusnya. Jadi, tanganmu aman karena nggak masuk ke zona keju. Tapi pas kamu buka bungkusnya, ada robekan di sampingnya. Semakin kamu gerakan, robekannya semakin besar. Kamu harus hati-hati ya. Soalnya kalau dilanjutkan, baju bagus kamu bakal kena remah-remah keripiknya. Untungnya, ada solusi buat itu. Kamu melihat pembolong kertas di meja lobi. Pakai itu buat melubangi bagian bawah robekan dan bikin robekannya berhenti. Lubang itu menyebarkan gaya secara rata. Nah, fungsinya adalah bikin penghalang buat membantu bungkusnya nggak makin robek. Tips itu bagus, tapi nggak membantu kamu dengan keripik lain yang kamu bawa. Keripik ini punya wadah tabung. Untungnya, buat bungkus kayak gini, kamu cuma perlu selembar kertas. Buat melengkung, terus masukkan ke tabung ke bawah keripik. Sekarang, isinya bisa ditarik dengan mudah. Buka kertasnya buat jadi nampan yang bebas berantakan. Waktu kamu lagi ngunyah keripik itu, kamu ngelihat sekelilingmu. Ternyata kamu berisik banget, tapi kamu harus bikin kesan pertama yang baik di sana. Untungnya, sains punya jawaban tentang cara nggak berisik waktu makan camilan renyah. Tekan keripik ke langit-langit mulut pakai lidah. Kelembutan lidah bakal ngebantu kamu menekan suara renyah itu. Keripik yang melengkung dirancang khusus buat bikin suaranya lebih renyah. Jadi, cara terbaik buat meredam suara itu adalah menghancurkan bentuknya dulu, lalu makan keripiknya kayak biasa. Tapi hati-hati, menurut sains, makan camilan renyah tanpa mendengar suara kriuk mungkin bakal bikin kamu nggak begitu menikmatinya. Seorang profesor psikologi eksperimental di Oxford University melakukan eksperimen menarik. Hasilnya menunjukkan persepsi rasa orang terpengaruh bukan hanya oleh tampilan makanan, tapi juga oleh suaranya. Ada 20 peserta yang makan keripik selagi pakai headphone. Dia bikin telinga mereka mendengarkan suara kriuk pada volume dan frekuensi berbeda. Meskipun keripik yang mereka makan nggak sama, peserta yang mendengarkan suara kriuk lebih nyaring berpikir keripik mereka lebih baru dan renyah. Setelah makan camilan asin itu, kamu ingin makanan lembut. Dari jendela, kamu bisa melihat truk es krim parkir di luar. Bagus, kamu melirik jam. Masih ada banyak waktu sebelum wawancara. Jadi, kamu menghampiri truk es krim itu. Kamu baca menunya. Tentu aja corong lembut terlalu berisiko. Kamu udah bisa ngebayangin. Lelehan es krim perlahan netes ke tanganmu dan ke baju bagusmu. Oke, jangan pakai corong. Gimana kalau sandwich es krim? Es krim ini dirancang buat melindungi kamu dari tetesan lengket. Benar, itu pilihan bagus. Tapi ada trik genius buat bikin itu lebih terpercaya. Waktu kamu lagi megang sandwichnya, cookies lembut di luar bakal menghangat karena panas tubuh kamu. Nah, akhirnya jadi nempel ke kulit. Lelehan cookies coklat itu bakal nempel ke jari meskipun kita udah hati-hati megang sandwichnya. Nambahin 2 biskuit di kedua sisi cookies bakal ngebantu kamu tetap bersih. Itu juga bikin sandwich es krim biasa jadi s'more dingin. Nah, namanya jadi sandwich es krim dong. Waktu kamu kembali ke dalam, kamu ngelihat truk makanan lain. Kali ini ngejual burrito. Lagian wawancaranya masih lama kok, dan kamu masih cukup lapar. Kamu pesan semua isian favoritmu. Waktu pesanannya jadi, kamu lihat burritonya punya 2 lapis tortilla. Ini trik biasa dan genius dari restoran. Banyak orang nggak tahu alasannya. Tapi itu bisa ngebantu kamu biar enggak berlepotan. Waktu lagi makan, buka tortilla kedua dan taruh di piring. Makan di atasnya tiap kamu ngegigit burritonya, karena isian burritonya pasti banyak yang jatuh.
Trik ini bikin isiannya termakan lagi. Isian itu bakal jatuh ke atas tortilla kedua. Nah, kamu bisa bikin kayak burrito kedua waktu burrito pertama udah habis. Ini juga alasan tortilla kemasan sering dijual dengan jumlah genap. Ada aroma menggoda tuh di ujung jalan. Ternyata ada tukang jagung. Ini pas banget dimakan sama burrito. Tapi jagung pasti nyempil di gigi. Kamu nggak bawa benang gigi lagi. Malu banget kalau pas wawancara ada jagung kuning di gigi kamu. Untungnya, kamu bisa beli dan makan jagung itu. Pakai aja tusukan. Tusuk biji jagung secara horizontal di barisannya. Lalu, gunakan satu ujung yang ditusuk ke tongkol jagung dan tarik ujung lainnya. Sekarang, kamu punya setumpuk jagung yang bisa langsung kamu makan dari tusukannya. Nggak bakal ada lagi serabut yang nyempil di gigi. Bagus, di dalam kamu ngecek jam. Masih banyak waktu kok. Kamu berhasil tetap bersih dan layak buat wawancara. Ada mangkuk buah di meja resepsionis dengan tulisan, silakan diambil. Jadi, kamu ambil kiwi matang. Tapi ini kantor, jadi nggak ada sendok yang diletakkan sembarangan. Terus, motong buah itu dan ngambil bagian tengahnya dengan sendok bisa berair banget. Tapi tenang aja, soalnya itu bukan satu-satunya cara makan kiwi. Pecinta kiwi menyarankan makan buah itu secara utuh. Gigit aja kayak apel. Kulit kiwi bisa dimakan dan mengandung banyak gizi. Penelitian terbaru menunjukkan makan kulitnya bisa nambah asupan serat sampai 3 kali lipat dibanding cuma makan dagingnya. Kayak gini, kamu nggak kehilangan tambahan vitamin C yang dikandung kiwi. Kulitnya punya kandungan gizi yang tinggi, terutama serat, folat, dan vitamin E. Jadi, makan kulit kiwi bisa meningkatkan kandungan seratnya sampai 50%. Kalau kamu nggak suka tekstur berbulunya, coba gosok buah itu ke celana jeans. Gesekan dari denim bakal ngilangin bulunya. Jadi, buah itu lebih enak. Coba deh. Bukan cuma nggak bakal kena tetesan sarinya yang lengket, kamu juga bakal dapat lebih banyak gizi. Oh iya, kamu baru ingat tadi pagi, kamu bekal sandwich buat makan siang. Sekalian aja makan sekarang. Tapi monster sama saus barbeque-nya gimana? Pasti ada cara megang sandwich biar nggak terlalu berantakan kan? Kabar baik nih. Emang ada kok. Sandwich sebaiknya dimakan dengan bentuk tangan kayak cakar. Pegang rotinya dengan jempol dan kelingking di bawah. Nah, 3 jari lainnya ada di atas. Posisi ini berfungsi kayak penjepit. Jadi, semua bahannya nggak bakal jatuh. Dengan begini, kamu bisa makan tanpa takut setengah sandwich kamu bakal jatuh ke bajumu. Setelah makan semua itu, kamu pasti haus dong. Mesin kopi di sudut menggoda banget tuh. Tapi ngebawanya ke kursi tanpa tumpah butuh ketangkasan yang cuma bisa dilakuin sama orang yang punya keseimbangan sempurna. Sebenarnya, kamu cuma harus paham sedikit fisika. Kamu penasaran kenapa susah banget jalan dengan secangkir kopi tanpa tumpah? Soalnya, panjang langkah seseorang punya frekuensi yang hampir sama buat bikin ombak di cangkir kopi kamu. Tiap kamu melangkah, cairannya makin bergoyang dan makin dekat ke tepi cangkir. Minuman biasanya akan tumpah pada langkah ke-7 dan ke-10. Kita sering nyoba jalan cepat sambil bawa minuman biar bisa sampai sebelum minumannya tumpah. Ternyata, semakin cepat jalan, kamu malah bikin kopi semakin cepat tumpah. Biar nggak bikin ombak yang menyebabkan kopi tumpah, jalan pelan-pelan. Akhirnya, waktu wawancara kamu tiba. Untungnya, kamu nggak berlepotan waktu makan. Kamu pergi ke ruang rapat. Di meja luar, ada donat jelly dengan taburan gratis. Baik banget. Donat pas banget setelah minum kopi tadi. Oh, kamu nggak fokus. Sampai nggak sadar tali sepatu kamu lepas. Kamu jatuh ke meja itu. Donatnya terlempar dan jatuh ke pangkuan kamu. Pupus sudah harapan punya kesan pertama yang baik.